banyak kesempatan dan nikmat yang diberikan kepada kita, serta selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian mengenai bagaimana Al-Quran mengajarkan kita bisa mengatasi masalah setan. Mari kita lanjutkan terakhir pada surah Ar-Ra'd ayat 19 sampai 28 ya. Mari kita lanjutkan saja. Pertama, menggambarkan orang yang cerdas dan pandai, ulul albab ya. Ulul albab di sini kan banyak tempat ulul albab tuh. Di sini menggambarkan orang yang paham Al-Quran, sehingga dia paham Al-Quran itu menghasilkan satu keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah yang benar, hak ya. Jadi kita bayangkan bagaimana ulul albab itu berproses sehingga dia betul-betul paham Al-Quran ya. Kemudian menggambarkan siapa ulul albab itu ya, orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Kemudian orang-orang yang menghubungkan apa yang perintahkan Allah agar dihubungkan, itu silaturahmi ya, antara lain. Dan mereka takut kepada Tuhan dan takut kepada hisab yang buruk ya. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik ya, digambarkan itulah orang ulul albab ya. Dari sisi ini ya, ulul albab itu sudah saya jelaskan ada sekitar 13 ya. Nah tiap itu kan nanti saya terpikir juga untuk melanjutkan pengertian ulul albab itu secara keseluruhan ya. Walladzina sabaru, dan mereka yang sabar. Sabar ini dalam bentuk fiil madi, artinya sabar itu sudah tertanam dalam hatinya ya. Bagaimana orang yang sabar itu sudah tertanam dalam hatinya, jadi sudah menjadi sifat sabar dia gitu ya, bukan baru ya. Sobaro kalau tunggal, sobar, orang yang sabar mencari ibtigha'a wajhihi ya. Sabar dalam mencari keridhaan Tuhan mereka. Jadi sabar di dalam mencari keridhaan Tuhan mereka itu berat ya, tapi karena sabar. Wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum,
berinfak dalam keadaan sirra wa alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terbuka, ya. Wa yadru'una bil hasanati sayyi'at, menolak kalau sebelumnya perintah, ya, perintah. Jadi tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan. Kalau di sini sudah jadi wataknya, gitu kan, jadi sifatnya, ya. Wa yadru'una bil hasanati sayyi'at. Mengapa dia bisa menolak kejahatan dengan kebaikan? Orang jahat pun dia berusaha berbuat baik. Sebenarnya karena dia paham bahwa orang yang berlaku jahat itu orang yang dipengaruhi setan, ya. Jadi bayangkan orang berlaku kejahatan itu, melakukan kejahatan itu, dia paham bahwa orang itu sedang dipengaruhi oleh setan. Nah, cara menangkalnya dia lakukan kebaikan, ya, sehingga memberi kesadaran kepada seseorang bahwa dia nggak pantas melakukan hal-hal seperti itu. Nah, ini satu cara kita dalam membelgu, mengatasi persoalan setan, ya. Jadi bisa saja kita tidak terpengaruh oleh perbuatan setan itu, dan kita juga mencegah, ya, mengobati orang-orang yang sedang kemasukan setan, ya. Pengertian kemasukan setan itu, ya, setan itu menempel. Jadi menempel sehingga dia berbuat yang tidak sepantasnya. Dengki misalnya, sombong, merendahkan, nah itu, ya. Ulaika lahum uqbad dar. Bagi mereka itulah rumah kesudahan yang baik di akhirat itu. Jannatun adni yadkhulunaha, yaitu surga adnin, mereka dimasukkan ke dalamnya. Ini ya, yadkhulu, dimasukkan. Siapa yang memasukkannya? Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya. Tinggi. Ini pada posisi yang tinggi. Saya sudah jelaskan. Ada yang masuk sendiri, ya. Masuk surga dia masuk sendiri. Jadi kapan saja istilahnya, kalau masuk sendiri kan dia ngatur sendiri. Nah itu, ya. Dimasukkan. Kemudian masuk berombong-rombongan, satu kelas sendiri. Kemudian masuk surga dijemput, ya, dalam satu kafilah, ya, dijemput. Satu lagi masuk surga itu didekatkan padanya. Seperti masuk pesawat kan pakai garbarata, ya, tangga garbarata untuk mudahkan dia. Jadi terlihat kelas-kelasnya itu, ya. Wa man salaha min abaihim, dan siapa yang berbuat kebaikan, ya, dari bapak-bapak mereka, dia bersama-sama masuk surga itu sama-sama. Bersama dengan orang-orang yang soleh, ya. Wa man salaha min abaihim,
dari nenek moyang mereka, wa azwajihim, dari istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, ya, cucu-cucu mereka, gitu. Bukan main ya, masuk surga beserta keluarga. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti ini, gitu ya. Berarti di dunia ini dia sudah mengambil langkah-langkah, ya, berbuat baik untuk dirinya, untuk keluarga, untuk anak-anak cucunya, kepada orang-orang tuanya, ya, sudah melaksanakan apa yang didoakan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, mengharapkan istri-istrinya, cucu-cucunya, anak cucunya dalam pandangan yang enak, qurrata a'yun, sejuk, ya. Dan waja'alna, dia minta jadikan kami, waja'alna muttaqina imama, menjadi imam dari para orang-orang takwa, menjadi imam. Luar biasa, ya. wal malaikatahu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat mereka masuk, ya, ke dalam surga itu dari beberapa pintu, mengucapkan salamun alaikum, mengucapkan salam malaikat. Mengapa tidak ada jawaban terhadap salam malaikat? Ya memang nggak perlu dijawab, malaikat kan pasti selamat gitu, ya. Begitu juga salam itu disampaikan orang-orang yang masuk neraka. Orang yang masuk neraka, kategori masuk neraka, mengucapkan salam, salamun alaikum, ya, di dalam surah Al-A'raf, salamun alaikum, tidak kita jawab, tidak dijawab juga, karena tidak perlu, terlambat sudah, ya. Nah, kepada malaikat tidak ada jawaban karena memang tidak perlu dijawab, ya. Salamun alaikum, karena bima sabartum, karena kesabaranmu, ya, di dunia ini. Fa ni'ma uqbad dar, maka itulah sebaik-baik kesudahan di akhirat, masuk surga maksudnya, ya. Kemudian ayat 25, dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkan dan memutuskan yang, nah ini selalu saya sudah ceritakan, ada positif, ada negatif, ada positif, ada negatif, ya gitu ya, menunjukkan kedalamannya, selalu berimbang. Nih, kalau di atas orang-orang yang memenuhi janji Allah, ini orang-orang yang mengingkari janji Allah, gitu ya. Mari kita. Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Jadi disuruh perintah Allah untuk silaturahmi, ya, menghubungkan, dia tidak laksanakan, malahan melakukan kerusakan di bumi ini. Dan berbuat kerusakan di bumi, ya, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk. Allah melapangkan rezeki siapa yang dikenakinya dan membatasi, ini sudah lain cerita. Jadi ada satu ayat menceritakan negatif. Jadi tentu bergandengan dengan tidak sabar, ya, melakukan kejahatan, ya, itu gandengannya itu. Walaupun dia menjelaskan tidak sholat, tidak infak, ya, sesuai dengan padanannya, gitu.
Saya kira sampai sini dulu ya. Besok kita lanjutkan lanjutannya, sehingga tergambarlah orang-orang seperti ini yang sabar ya dan sebagainya itu. Ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang seperti ini ya. Mudah-mudahan. Kita nggak tahu, wallahu alam. Tapi mudah-mudahan apa yang kita usahakan, kesadaran untuk membina keluarga, anak-anak, cucu kita, mudah-mudahan mendapat tempat yang atas. Jangan pikirin diri kita sendiri ya. Anak-anak, cucu kita ya. Walaupun mungkin cucu kita itu, turunan kita itu urusan bapaknya, urusan orang tua mereka, namun perlu kita perhatikan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.